Maka kita berharap kita yang hadir ini menjadi sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali memuji Allah, memperbaharui syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah yang masih Allah perbaharui untuk kita. Alhamdulillah pada siang hari ini ada tambahan nikmat khusus dari Allah, di mana kita dimudahkan untuk hadir di ruangan yang Allah berkahi ini dalam rangka duduk beriman sejenak, kemudian memperkuat semangat dakwah kita, juga memperkuat soliditas dan ukhuwah di antara kita, dan juga menambah wawasan keislaman kita, dan banyak keberkahan yang lain ketika orang-orang yang beriman itu berkumpul. Ini nikmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur maka nikmat seperti ini atau nikmat khusus seperti ini Allah akan berikan lagi dan Allah akan tambahkan lagi, karena Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam mari kita doakan semoga dilimpahkan kepada Sang Murabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mentarbiyah para sahabat dan mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah, kesesatan yang nyata, mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah itu ke cahaya Islam yang mulia, dari kesesatan yang nyata atau fi dhalalim mubin menjadi khairu ummatin, menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Dan proses tarbiyah itu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Dan proses tarbiyah itu kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan dilanjutkan juga oleh para tabi'in dan sampai ke kita sekarang ini. Maka kita berharap kita yang hadir ini menjadi sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini memang sudah disamakan materinya di semua dapil, dan sepertinya bukan hanya di Kota Padang saja, tapi juga di kabupaten kota Sumatera Barat, bahkan juga mungkin di nasional di Indonesia. Judul atau tema Taujih LTD 12 pada hari ini adalah tentang Jamahiriyatud dakwah atau dakwah Jamahiriyah. Maka taujih pada hari ini kita tidak akan panjang-panjang, insyaallah kita sampaikan apa adanya yang sudah dikirimkan ke masing-masing muajih. Mungkin sebagian ikhwah juga ada kiriman materi ini untuk menambah wawasan dakwah kita, bahwa dakwah itu mesti punya fase namanya dakwah jahriyah jamahiriyah. Dakwah yang jahar itu menampakkan diri. Kemudian jamahir itu artinya memasyarakat. Sebenarnya dakwah jamahiriyah ini sudah kita mulai sejak mihwar sya'bi. Karena dalam dakwah kita kan ada beberapa mihwar yang kita sudah lewati, dan sekarang kita sedang berada di mihwar muassasi. Dimulai dengan mihwar tanzimi, kemudian mihwar sya'bi, kemudian mihwar muassasi. Di mana di mihwar tanzimi lebih banyak internal yang kita garap. Kemudian setelah mihwar tanzimi kita beralih dan mulai muncul ke masyarakat dalam mihwar sya'bi.
Dan setelah kita memasyarakat katakanlah begitu, maka kita melanjutkannya dengan mihwar muassasi, fase di mana kita sudah membuat lembaga-lembaga resmi, organisasi-organisasi resmi, dan kita sudah nampak dan muncul di masyarakat, sehingga masyarakat sudah mengenal kita dengan baik berdasarkan lembaga-lembaga yang kita buat. Maka ini termasuk ciri dari dakwah Jamaahiriyah itu, Jahriyah Jamaahiriyah. Dan ini sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena yang namanya dakwah, Allah ingin semua orang mendapatkannya, semua masyarakat lapisan mendapatkan. Jadi dia bukan golongan tertentu saja. Kalau di Mihwar Tanzimi kita kan lebih banyak nengok-nengok siapa kira-kira yang bisa didakwahi, ya kita ajak. Tapi kalau di Mihwar Sya'bi dan Muassasi ini kita justru harus tidak lagi pilih-pilih ini untuk berdakwah, itu semua mesti kita garap, karena mereka berhak, ya, dakwah ini berhak didapatkan oleh semua orang, ya, dakwah ini berhak didapatkan oleh semua orang, maka dia memang harus Jamaahiriyah. Kemudian masyarakat juga berbagai macam latar belakang dan sebagainya, semuanya harus disentuh oleh dakwah ini, ya, dengan berbagai macam kriteria mereka, dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat, mereka harus mendapatkan dakwah ini. Dan syariat Islam itu mengatur segala sisi kehidupan, sehingga mengatur sisi sosial masyarakat juga, ya. Mengatur sisi sosial, budaya sosial kemasyarakatan itu diatur oleh Islam, dan itu harus kita wujudkan di tengah masyarakat kita. Nah, ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa dakwah Jamaahiriyah ini, katakanlah dakwah keterbukaan ini, memang sudah seharusnya dan sudah menjadi keniscayaan untuk kita wujudkan. Kemudian dia nanti akan berdampak positif dakwah ini kalau seandainya berjalan dengan baik, Jahriyah Jamaahiriyah ini. Akan ada beberapa hal atau dampak positif yang akan dimunculkannya. Yang pertama adalah dakwah ini akan mengokohkan, atau dakwah Jahriyah Jamaahiriyah dakwah ini akan mengokohkan eksistensi dakwah itu sendiri, ya, akan mengokohkan eksistensi dakwah itu sendiri. Jadi ketika masyarakat sudah merasakan kehadiran kita dan merasakan manfaatnya, ya, manfaat kehadiran kita dalam kehidupan mereka, maka mereka akan menjadi tertarik dengan dakwah dan mulai yaltafuna haulana, mulai berada di sekitar kita, dan kita harapkan mereka kemudian menjadi muayyiduna, menguatkan dakwah kita, menyokong, menopang, membela, kita harapkan begitu. Walaupun tidak tarbiyah, walaupun tidak dikok, walaupun tidak halaqah, tapi secara keberpihakan mereka berpihak kepada dakwah. Nah, ini hanya bisa dilakukan ketika dakwah itu sudah Jahriyah Jamaahiriyah. Jadi alhamdulillah dengan organisasi-organisasi, lembaga-lembaga, institusi formal seperti itu, kita mendapatkan banyak keberkahan dan banyak dampak positif. Itu karena dakwah Jahriyah Jamaahiriyah. Kemudian kita juga akan mendapatkan perluasan basis. Jadi basis dakwah kita yang sebelumnya di Tanzimi itu hanya kadang-kadang dakwah saja. Kita berharap dengan dakwah Jamaahiriyah ini kita mendapatkan basis yang lebih luas. Yang tadi saya kita sampaikan, masyarakat menerima kita dan tidak mesti mereka tarbiyah dan liko, tapi mereka berpihak kepada kita. Jadi kita sudah punya basis sosial, dan ini akan mempercepat pembentukan mujtama Islami, akan mempercepat pembentukan masyarakat Islam dengan basis yang sudah kita ini. Jadi kalau mereka sudah berpihak kepada kita, maka nilai-nilai Islam, dakwah Islam itu akan semakin kokoh di masyarakat tersebut, sehingga kita berharap masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang Islami atau mujtama Islami. Ya. Dan terakhir sebagai pilar kesuksesan dakwah dan pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu kalau dalam Al-Quran, Allah salah satu bentuk pertolongan Allah
itu banyaknya orang masuk Islam, banyaknya orang, kalau kita bukan masuk Islam kali ya di Indonesia ini, Islam sudah banyaknya orang mengamalkan nilai-nilai Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan ketika datang pertolongan Allah itu dan ditaklukkannya kota Mekah. Ini kan ceritanya tentang kota Mekah, di penaklukan kota Mekah. Apa kata Allah? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia itu masuk ke agama Allah ini berbondong-bondong. Memang betul setelah Fatu Mekah itu, Masya Allah, itu datang orang-orang non-muslim itu semua datang pada Rasulullah SAW mengatakan kami masuk Islam. Sebahagian datang dari jauh, dari pedalaman dan mengatakan kami beriman. Tapi kalau beriman jangan dulu, kata Allah SWT ya, ketika datang orang Arab Badui itu dalam surah Al-Hujurat Allah jelaskan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui Arab pedalaman itu mengatakan amanna, kami telah beriman. Kata Allah, qul, katakan hai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, ya. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan saja kami telah masuk Islam. Jadi maksudnya ketika Islam sudah besar, sudah menang, kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang berlomba-lomba masuk Islam, maka orang yang masuk Islam itu belum tentu beriman. Tidak langsung beriman. Kenapa? Mereka masuk Islam karena Islam sudah besar. Jadi bisa saja masuk Islam karena tertarik dengan kebesaran Islamnya, bukan karena imannya. Jadi ketika orang Badui itu mengatakan amanah, kata Allah, qul, katakan hai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, cukup katakan kami telah Islam, masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk keimanan itu dalam hati kalian. Ya betul, karena iman itu butuh proses. Maka sekarang ini kewajiban kita adalah menanamkan keimanan itu di masyarakat. Karena mereka Islam sudah, Islam keturunan, Islam KTP, imannya enggak, belum. Karena bukti dari keseharian mereka nampak oleh kita, mereka enggak beriman. Iman itu yang kita tanamkan dengan dakwah Jamaahiriyah, dan mulai menanamkan iman itu dengan akhlak kita, ya, dengan akhlak kita. Orang-orang masuk Islam itu karena akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, dan Nabi memang diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kemudian ada 4 hal di poin terakhir dalam tausiah ini, ada 4 hal atau 4 agenda dakwah Jamaahiriyah ini. Ada 4 agenda dakwah Jamaahiriyah ini. Pertama, namanya Siyaghatul Bina Al-Ijtimaiyah. Siyaghatul Bina Al-Ijtimaiyah. Bahasa Indonesianya merekonstruksi tatanan masyarakat, tatanan sosial. Rekonstruksi tatanan sosial. Jadi merubah tatanan sosial itu dari jahiliyah menjadi Islamiyah. Karena di masyarakat ini kan siyagah itu istilahnya ya, perubahan dan mengarahkan ke arah yang nilai-nilai Islam dari yang ada sekarang di masyarakat. Dan itu butuh ta'rif dari Islam. Kita marhalah dakwah itu kan ada marhalah ta'rif, ada takwin, ada tanfiz ya. Jadi marhalah ta'rif ini harus digiarkan lagi di tengah masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara taklim. Jadi dianjurkan memang setiap kader itu dia punya basis masjid. Kemudian nanti kalau dia nggak bisa taklim sendiri, dia menjadi sesi dakwahnya nanti diajak masyarakat itu mendengarkan atau mengadakan taklim yang itu ustaz-ustaz kita diundang ke sana agar ta'rif bil Islam ini menjadi merata di masyarakat, kan begitu ya? Dan rata-rata ikhwah yang jadi pengurus masjid itu pasti itu melingkan jemaahnya dengan ustaz kita kan, kemudian diajarkanlah Islam ini. Dari situ mulainya Siyagah al-bina al-ijtimaiyah ini. Kemudian yang kedua, ini secara ringkas saja. Yang kedua, agenda Jamaahiriyah itu adalah riayah masalih ijtimaiyah. Riayah masalih ijtimaiyah itu maksudnya menjaga atau memelihara aset kebaikan masyarakat, aset kebaikan sosial. Menjaga dan memelihara, maksudnya tidak dihilangkan.
Apa maksudnya aset kebaikan itu, masoleh itu, maslahat itu? Mungkin ada istiadat setempat, ada kebiasaan masyarakat, ada ada hal-hal atau agenda-agenda masyarakat yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam, malah menguatkan nilai Islam. Itu dijaga, dipelihara, dan tinggal lagi kalau bisa diisi dengan konten yang lebih bermanfaat dan substansial. Contoh, misalnya ada arisan itu kan bagus, silaturahim itu, ya, nabung gitu ya. Kemudian ada gotong royong, ya. Ada silaturahim ketika kematian, menyenangkan jenazah, kemudian ketika menikah, ketika akikah, ketika apalagi itu bertemu masyarakat, itu kan bagus semua tuh. Karena aslinya sebahagian itu juga karena nilai Islam yang sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia. Itu kita pertahankan. Yasinan pun masih bagus sebenarnya, yasinan itu. Jadi bid'ahnya saja yang kita hilangkan. Ini tetap acaranya misalnya yasinan malam Jumat, tapi isinya kontennya kita sudah mulai arahkan ke misalnya pengajian tafsir surat Yasin misalnya. Sehingga kita jaga, kita tidak merubah hal-hal yang baik-baik seperti itu. Islam juga ketika masuk ke Arab jahiliyah tidak semua dirubah. Pernikahan jahiliyah itu banyak jenisnya. Semua memang diharapkan Islam kecuali satu, yaitu pernikahan yang ada sekarang ini sudah ada sejak jahiliyah. Maka Nabi SAW itu lahir dari pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang diharapkan Islam. Yaitu pernikahan seperti kita saksikan, yaitu calon suami, calon istri, ada walinya, ada ajab ijab kabulnya, ada maharnya. Itu sudah ada zaman jahiliyah. Itu saja yang diteruskan oleh Islam. Sedangkan pernikahan yang lain-lain itu zina semua, itu tidak diakui. Nah, jadi yang baik-baik dilanjutkan dan dipelihara, namanya riayah, masoleh istimaiyah. Itu nomor 2, agenda nomor 2. Agenda nomor 3 itu adalah halul qadaya al-ijtimaiyah. Halul qadaya itu artinya memecahkan problematika. Kita bilang kodoya ya, kodoya itu problematika. Kalau rawai hal-hal yang indah, yang merupakan nikmat yang kita bagi ke orang lain. Kalau kodoya biasanya permasalahan. Jadi halul kodoya ijtimaiyah berarti kita berusaha memecahkan, menjadi problem solver permasalahan-permasalahan atau agenda problematika yang ada di masyarakat, itu agenda Jamaahiriyah. Contoh misalnya di sini disebutkan, kalau dalam Sirah Nabawiyah itu Rasulullah SAW pernah menjadi problem solver masalah konflik yang hampir menyebabkan pertumpahan darah. Dan Rasulullah belum jadi nabi, masih muda, masih pemuda, belum sampai 40 tahun umurnya, masih pemuda, 25 tahun atau 30 tahun. Istilahnya beliau masih sangat muda, tapi punya kecerdasan yang luar biasa sehingga bisa menjadi memecahkan permasalahan. Apa itu? Pertikaian Hajar Aswad. Hajar Aswad yang mau ditaruh lagi karena ketika itu banjir, Hajar Aswadnya jatuh. Nah itu para kabilah itu berebut untuk mendapat kemuliaan menaruh Hajar Aswad. Kita tahu ceritanya itulah. Pokoknya intinya Rasulullah SAW memecahkan permasalahan itu dengan solusi yang diterima oleh semua pihak, solusi yang sangat bijaksana. Nah, kalau di kita mungkin kalau di nabi-nabi sebelumnya itu ada Nabi Yusuf, ini berhasil dengan luar biasa krisis pangan, ya. Paceklik 7 tahun berturut-turut tidak dapat, ini bisa dipecahkan oleh Nabi Yusuf dengan menabung gandum itu, mengapakan gandum itu ya, membuat lumbung-lumbung gandum. Nabi Musa membantu putri Nabi Syuaib untuk yang kesulitan mendapatkan air untuk ternak mereka, dan seterusnya. Nah kita sekarang ini alhamdulillah IPOS sudah banyak jadi problem solver. Untuk masalah sosial dan sebagainya kita sudah punya bantuan-bantuan di masyarakat, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga wakaf kita, zakat kita ya, siswa kita, charity kita gitu ya, dan sebagainya. Kita sudah memberikan apa? Juga kita punya lembaga advokasi untuk masyarakat gitu ya. Ini semuanya adalah bentuk kita menjadi problem solver di tengah masyarakat.
Dan yang terakhir yang keempat, agenda yang keempat adalah taqwiyah at-tadammun al-ijtimaiyah. Taqwiyah berarti menguatkan, tadamun itu soliditas, ijtimaiyah sosial di masyarakat. Jadi menguatkan soliditas sosial, menguatkan soliditas masyarakat. Kita tidak ingin membawa perpecahan di masyarakat ini. Ikhwah dari dulu itu selalu saja lihat itu berusaha memanfaatkan potensi, menyatukan potensi, bukan kemudian memecah belah umat. Walaupun berbeda latar belakang, coba kita ikhwah ini rata-rata pasti sebelum tarbiyah itu ada yang NU atau Perti, ada yang Muhammadiyah, ya, ada yang di Jawa itu ada yang Persis, Persaudaraan Islam, ada macam-macam lah. Kan itu cukup kental itu sebelum kita masuk tarbiyah. Begitu kita masuk tarbiyah, tidak ada lagi perbedaan itu. Nah, istilahnya tidak ada yang menonjolkan khilafiyah itu, tidak. Kita kalaupun ada yang berbeda-beda dikit tidak ada masalah. Selama itu dalam perbedaan pendapat ulama dan bukan ijma atau kesepakatan ulama yang dilanggar. Selama masih khilafiyah itu kita sangat-sangat toleransi. Maka dalam prinsip 20 prinsip Imam Sahih Hasan Banna itu jelas secara umum beliau sangat wasatiyah, sangat di tengah-tengah gitu. Beliau tidak mau menyinggung yang lain. Kalau itu hanya masalah khilafiyah, beliau mengambil jalan tengah. Dan kita juga adalah umat wasaton, kita umatan wasaton. Nah, jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ini gambaran tentang materi jahriyah, jamaahiriyah. Intinya adalah bahwa kita memang sudah harus dikenal oleh masyarakat, sudah harus muncul di masyarakat, dan agenda-agenda tadi itu kita coba mensukseskannya, agenda jamaahiriyah itu. Tadi seperti apa tadi pertama yang harus kita lakukan dalam dalam mensukseskan atau menjadi agenda jamaahiriyah ini, kan tadi siagoh ya siagoh kita merekonstruksi, menanamkan nilai-nilai dakwah di tengah masyarakat, gitu ya. Siagatul bina itu masalah. Siagatul bina. Jadi menanamkan nilai dakwah. Kemudian kita tetap memelihara agenda-agenda yang positif di masyarakat, dan kita coba kembangkan dan kita isi dengan substansi Islami yang baik. Kemudian kita juga mencoba untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir tadi kita menguatkan soliditas sosial, dengan cara menjaga persatuan, tidak menonjolkan perbedaan. Dan soliditas ini malah kita berusaha ke masyarakat itu meluaskannya, tidak lagi dalam batasan-batasan teritorial, tapi sudah pokoknya kalau sudah Muslim, nah itu bukan soliditas tapi sudah solidaritas juga sekalian. Jadi kita aktif dalam membela umat seagama saja gitu. Yang sama yang namanya umat Islam sedunia itu kita siap membela. Maka yang mengajak masyarakat untuk aksi-aksi solidaritas itu kan kita, biasanya gitu. Yang paling banyak ya Palestina. Tentu apa saja kita akan kita gerakkan masyarakat. Terus yang cepat dalam menggalang aksi-aksi solidaritas bencana dan musibah juga kita. Ini karena dia merupakan agenda dakwah jamaahiriyah atau jahriyah jamaahiriyah. Rahasia sukses jamaahiriyah di sini disebutkan mampu menempatkan diri sebagai bagian utuh di masyarakat melalui kepribadian insani yang islami, dai, ijtimai, profesional, gitu. Istilahnya kader itu rupanya dibentuk kayak gitu ya, di masyarakat. Memang harus tampil dalam bentuk kepribadian islami. Apalagi kita dai, ijtimai ini maksudnya adalah ijtimai itu kan masyarakat. Jadi pribadi yang
diterima di masyarakat gitulah. Mungkin pribadi yang luwes kali ya, yang gaul, pribadi yang gaul ya, istimai itu, pribadi yang sosial, gitu ya. Kemudian profesional. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.